Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Curhatizen. Oke, sahabat semuanya, kita masih menyimak ini eh, kasus yang masih sangat viral saat ini, yaitu pagar laut. Nah, kita akan simak dulu. Katanya pagar laut ini ada sertifikatnya, ada hak guna pakainya, resmi ya. Tapi ini jadi polemik dan sampai dibongkar oleh Presiden Prabowo. Nah, kita simak dulu permasalahannya dan kita akan coba ambil pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kasus-kasus ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Hal ini dikatakan Nusron pada Senin 20 Januari 2025 merespons penelusuran warganet di aplikasi Bumi ATR BPN yang menemukan kawasan tersebut bersertifikat HGB. Katanya, sertifikat HGB itu berjumlah 263 bidang dan terdapat pula SHM sebanyak 17 bidang. Lalu, siapa pemilik sertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang itu? Menurut Nusron, sertifikat HGB berjumlah 263 bidang itu merupakan milik beberapa perusahaan. Namun Nusron tak menyebutkan siapa pemilik masing-masing perusahaan tersebut. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk FHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Terkait temuan ini, Nusron meminta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk berkoordinasi dan melakukan pengecekan bersama Badan Informasi Geospasial pada Senin 20 Januari 2025. Oke teman-teman, ini berarti resmi ada suratnya ya, sertifikat hak guna pakai. Tapi ini menjadi polemik di pagar itu yang dikatakan ini pagar misterius, kemudian ini menyalahi aturan, nggak ada izin dan sebagainya dan sebagainya. Oke, mungkin yang harus ditinjau adalah hak guna pakai, hak guna HGB, hak guna bangunan itu batasannya apa saja, bolehnya digunakan apa saja. Nah, kalau sudah ada tertera kesepakatannya untuk apa, ya sudah digunakan sesuai kesepakatan. Kalau memang nggak boleh dipagar seperti itu, ya jangan dipagar. Kalau mau dipakai untuk ternak ikan, ya digunakan sesuai tujuan awalnya. Nah, kalau memang kalau seperti ini dipagar, kemudian ini ternyata merugikan masyarakat untuk nelayan nggak bisa lewat, kalau mau lewat harus putar jauh sehingga biayanya menjadi sangat tinggi. Nah, itu harus ditengok ulang ya, oh ternyata HGB ini dengan perjanjian seperti ini ternyata merugikan. Nah, itu harus diperbaiki. Tapi memang tidak mudah ya di Indonesia ini ya. Kalau ada hal yang seperti ini yang merugikan rakyat kecil, masyarakat kecil itu
ya tidak semudah itu untuk menyuarakan, juga tidak mudah sampai atas. Lagian kalau disuarakan ditangani juga gak ada duitnya, kan? Jadi ya mesti akan menjadi permasalahan yang nggak ditangani. Apalagi yang punya ini PT, yang punya banyak uang, dia bisa lobby sana sini, aparatnya di lobby, ya sudah mulus. Kalau rakyat, misalkan dia mengeluh, sementara rakyat bisa ngasih apa, ya kan? Dia nggak punya, dia untuk kehidupannya secara susah, boro-boro mau ngasih sesuatu, ya nggak, ya lagi-lagi harus ketemu masalahnya rakyat memang perjuangan adanya, nggak ada duitnya. Nah, di situ ini nilai perjuangannya. Jadi ya kita doakan ini permasalahan itu bisa menjadi permasalahan yang bisa diatasi. Kalau memang itu merugikan masyarakat sekitar, rakyat kecil terutama nelayan kecil, ya itu semoga segera teratasi. Kalau ada perjanjiannya bisa diperbaiki sehingga tidak merugikan rakyat kecil, juga yang punya sertifikat tadi, PT-nya juga tidak rugi juga, karena bisa diambil sebenarnya kesepakatan yang bisa saling menguntungkan, ya. Kalau untung satu pihak ya mesti itu enggak bagus, tapi kalau bisa itu tidak ada yang dirugikan, karena bisa cari solusi yang bisa saling menguntungkan. Oke teman-teman, ini sudah dibongkar, ya. Kita doakan semoga nanti akan membaik, ya, di Pantura sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.